Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arifin, peserta Latsar CPNS Angkatan 54 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas pembuatan Learning Journal Agenda 3 tentang Manajemen ASN dan Rule of Government. Materi manajemen ASN terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Siapa saja sih pegawai ASN itu? Yang pertama, PNS, Pegawai Negeri Sipil. Dan yang kedua, PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Untuk kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Sebagai ASN, kita harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Peran ASN sendiri adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Sistem merit dalam manajemen ASN memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi dan ASN sendiri. Bagi organisasi bisa mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Manfaat bagi ASN adalah menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Mekanisme dalam pengelolaan ASN itu ada 4 tahap, yaitu manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan JPT, dan organisasi serta sistem informasi. Dalam manajemen PNS ada beberapa tahapan, mulai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, hingga pemberhentian serta jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan untuk manajemen PPPK memiliki alur yang mirip dengan manajemen PNS, hanya ada beberapa perbedaan. Untuk pengelola JPT, mulai dari pengisian JPT hingga penggantian dan pengawasan dalam proses pengisian JPT. Sistem merit memiliki prinsip keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit sendiri dalam beberapa komponen pengelolaan ASN diantaranya untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, serta penghargaan. Apa sih WOG itu? WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Berikut tantangan yang sering dihadapi dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi tidaklah sama. Ini akan menjadi kendala serius ketika terjadi pendekatan WOG. Misalnya ketika terjadi akuisisi kelembagaan, penggabungan SDM-nya akan sangat sulit karena adanya perbedaan kualifikasi. Berikutnya terkait nilai dan budaya organisasi. Ketika terjadi kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan, perbedaan nilai dan budaya organisasi dapat menjadi kendala serius. Berikutnya terkait kepemimpinan. Salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG yaitu kepemimpinan. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta mampu menjadikan SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Mengapa sih WOG itu sangat diperlukan? Di antaranya karena masih adanya ego sentral atau siloisasi, perkembangan teknologi dan informasi, dorongan publik untuk kinerja good governance, keberagaman yang ada di sekitar kita. Dengan adanya WOG, dapat dicapai keselarasan antar kementerian lembaga. Demikian video Learning Journal Agenda 3 tentang manajemen ASN dan WOG yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.